Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Alifta, NIM 40. Di sini saya akan menjelaskan patologi anatomi dari kelainan kelenjar tiroid blok endokrin. Jadi di sini yang pertama ada struma colloides, yang kedua ada struma Basedow, lalu yang ketiga ada struma Hashimoto, keempat ada adenoma tiroid, lalu yang terakhir ada papillary thyroid carcinoma atau PTC. Yang pertama ada struma colloides, yaitu merupakan suatu penyakit hipotiroidisme yang dapat disebabkan karena pembesaran kelenjar tiroid yang persisten dan diffuse. Untuk mikroskopisnya, yang pertama itu ada scalloping, yang panah merah ini, dia itu merupakan scalloping. Lalu yang kedua ada epitel follicularis, yang panah biru, jadi dia yang melapisi si folikel. Lalu yang ketiga ada dilatasi folikel, ini merupakan khas dari struma colloides, yaitu dominan, jadi lebih banyak yang panah hijau ini. Lalu yang terakhir ada massa koloid eosinofilik. Di dalam folikel ini terdapat massa koloid eosinofilik. Lalu yang kedua ada struma Basedow. Dia itu merupakan suatu penyakit hipertiroidisme yang disebabkan karena terbentuknya autoimun antibodi antitiroid. Dia itu memiliki karakteristik trias Basedow yang ada tiga. Yang pertama hipertiroid atau tiroktosikosis, yang kedua edem palpebra, yang ketiga ada exophthalmos. Untuk mikroskopisnya, yang pertama ada scalloping yang putih ini, jadi scallopingnya itu lebih dominan daripada si struma colloides. Lalu yang kedua ada epitel follicularis yang melapisi folikel ini. Lalu yang ketiga ada massa koloid eosinofilik yang panah biru ini. Lalu yang ketiga ada struma Hashimoto. Dia itu merupakan salah satu penyebabnya hipotiroidisme yang sering terdapat pada tempat-tempat yang tidak kekurangan yodium. Ditandai dengan berkurangnya fungsi kelenjar tiroid karena kerusakan yang ditimbulkan oleh proses autoimun. Jadi khasnya itu karena reaksi autoimun. Untuk mikroskopisnya, yang pertama ada hiperplasia sel-sel limfoid yang panah merah ini. Lalu yang kedua ada epitel follicularis yang melapisi epitel ini, panah biru. Lalu yang ketiga ada massa koloid eosinofilik. Di dalam folikel ini terdapat massa koloid eosinofilik yang panah hijau. Lalu yang keempat ada adenoma tiroid. Dia itu merupakan suatu penyakit hipertiroidisme yang merupakan tumor jinak epitel kelenjar tiroid. Dia itu berkapsul dan berbatas tegas dan juga tidak bermetastasis atau tidak menyebar. Untuk mikroskopisnya, yang pertama ada scalloping yang putih yang panah merah ini. Lalu yang kedua ada proliferasi folikel tiroid yang panah biru. Lalu yang ketiga ada massa koloid eosinofilik yang panah hijau. Lalu yang terakhir ada papillary thyroid carcinoma atau PTC. Dia itu merupakan keganasan kelenjar tiroid, biasanya menyerang pada usia muda 20-25 tahun. Dia itu berpapil dan berlapis. Dia itu biasanya metastasis ke tulang, itu paling sering. Lalu metastasisnya juga melalui limfonodul. Untuk mikroskopisnya, pertama ada ground glass appearance yang panah merah ini, dia itu gambaran seperti kaca. Lalu yang kedua ada nuclear groove yang warna ungu ini, yang panah biru. Lalu yang terakhir ada intranuclear inclusion yang panah hijau. Nah, dia itu biasanya penyebabnya itu karena paparan radiasi. Itu bisa menyebabkan bertambahnya resiko terkena karsinoma tiroid. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.